Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Arni dan rekan-rekan sekalian. Saya Ilma Syafahatul Fitri dari PJJ Akuntansi ingin mempresentasikan hasil UAS saya untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Diperhatikan bahwa ada tabel di bawah ini, amortasi brand dan company atas 5 juta dolar obligasi dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki coupon rate sebesar 5% dan yield sebesar 7%. Obligasi dibeli pada tanggal 31 Desember 2019 dengan harga 4.589.980. Berikut tabelnya. Diminta menyiapkan jurnal terkait dengan obligasi diasumsikan sebagai investasi Health to Maternity, ramalan catat pembelian obligasi tahun 2020, obligasi tahun 2021. Kemudian menyiapkan jurnal terkait dengan obligasi diasumsikan sebagai investasi trading. Bagian B-nya disajikan informasi investasi pada ekuitas yang dilakukan oleh PT Kris sebagai berikut. Diminta membuat jurnal yang diperlukan PT Kris selama tahun 2020 dan 2021 apabila Kris memiliki signifikan influence, tidak memiliki signifikan influence, trading security. Sajikan investasi PT Kris dilaporkan keuangan tanggal 31/2021 apabila PT Kris memiliki signifikan influence dan tidak memiliki signifikan influence. Jawaban soal nomor 1. Pertama, bagian A, jurnal investasinya sebagai berikut. Pertama, pembelian obligasi pada tanggal 31 Desember 2019, akun investasi di debit sebesar 4.589.980, kas di kredit sebesar 4.589.980. Pada tanggal 31 Desember 2020, kas sebesar 250.000, di debit investasi obligasi di debit sebesar 71.299 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 321.299. Pada tanggal 31 Desember 2021, kas sebesar 250.000, investasi obligasi sebesar 76.290 di debit dan mendapatkan bunga 326.260 di kredit. Jurnal sebagai investasi trading sebagai berikut. Kemudian pada bagian B, diketahui PT Kris membeli 70.000 saham dari 280.000 saham PT Cloner pada transaksi kepemilikannya 70.000 per 28.000 sama dengan 25%. Kemudian harga belinya 246.400.000, kemudian komisi brokernya 600.000. Kemudian berikut jurnalnya. Pada tanggal 10, equity investment di debit sebesar 247 juta, kas di kredit sebesar 247 juta. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2020 sebagai berikut. Dividen
di debit sebesar 21 juta, kas sebesar 21 juta di kredit. Kemudian tanggal 31 Desember 2020 jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 18 Januari 2021 jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut. Nilai investasi per 30 Desember 2021 significant influence sebesar 134.875.000, non-significant influence 136.500.000. Kemudian soal nomor 2. Diketahui Escobar manufaktur with as estimate life are 20 years and leased it to Pablo Medical Center for a period of 10 years and an instrumental borrowing rate of 10% required. What is the nature of lease in relation of the resort and compute the amount of each of the following item. Kedua, prepare a 3 years amortization schedule. Ketiga, prepare all the leisure journal entry for the first year. Keempat, prepare all the leisure journal entry for the first year. Berikut jawabannya. Diketahui sebagai berikut. PT Kris membeli, hitungannya ada present value dari pembayaran tahunan sebesar 60.000, maka less receivable-nya 411.324. Sales price-nya 411.324. Cost of sales-nya 264.000. Kemudian kedua, prepare a 3-year less amortization schedule. Karena pembayaran dilakukan di awal tahun, pembayaran pertama langsung mengurangi list receivable pada saat inception in tahunnya, kemudian interest-nya atau bunga, kemudian ending receivable-nya. Berikut cara menghitung dalam 1 tahun. Untuk journal releaser sebagai berikut. Ada list receivable di debit sebesar 411.324, cost of goods sold-nya 250.000, sales revenue 411.324, kemudian inventory-nya 250.000, cash di debit sebesar 60.000, list receivable-nya 60.000, selling expense sebesar 14.000, account payable di kredit sebesar 14.000, list receivable-nya 35.132 di debit, dan interest revenue-nya 35.132 di kredit. Keempat, list jurnal Pablo Medical Center. Akunnya sebagai berikut. Ada right of use asset, kemudian list liability sebagai berikut ya, debit dan kreditnya. List liability 60.000 di debit dan kasnya 60.000 di
kredit. Interest expense 335.132 di debit dan list liability 335.123 di kredit. Soal nomor 3. Ada problem A sebagai berikut. Pada net income Yoda Corporation dalam 3 tahun terakhir mempresentasikan sebagai berikut. Dicari jurnal the necessary return of adjustment related to foregoing change. Determine the net income should be reported in 2011. Determine the net income that should be reported in the years 20,000 and 2011, 2012. If we assume the beginning retained earning for 2010, if we assume the ending balance of retained earning 2012. Pada permasalahan B, misalkan comparative income stand for Mandalorian for the year 20,040 and 20,050 sebagai berikut. Require prepare the revised retained earnings statement for 2014 and 2015 asumsi cooperative statement. Jawabannya, problem A diketahui koreksi dan penyesuaian sebagai berikut. Pada kasus stroke, harganya 196.000, depresi tahunan, kesalahan seluruh harga dibebankan sebagai expense pada 2009, koreksi retained earning-nya akibat kesalahan sebelumnya sebesar $106.000, depresiasinya 2012 sebesar $30.000. Pada semen plan, perubahan metode dari straight line ke double declining balance merupakan perubahan estimasi. Depresiasi 2012 harusnya $46.080, bukan $36.000. Penyesuaiannya ada $10.080. Pada machinery, nilai buku awalnya 2012, depresi barunya telah dicatat sebesar 8.000 sehingga kurangnya 6.500. Berikut jurnal koreksi buku belum ditutup. Pada truk di debit sebesar 196.000 di accumulate depreciation 90.000 di kredit retained earning sebesar 106.000 di kredit. Depreciation expense sebagai berikut, kemudian ada accumulation depreciation sebagai berikut. Depreciation expense pada semen plan sebagai berikut. Kemudian pada depreciation expense machinery sebesar 6.500 di debit dan accumulated depreciation
sebesar 6.500 di kredit. Net income yang seharusnya dilaporkan tahun 2010 pada awalnya 360.000 dan seharusnya itu sebesar 330.000. Pada tahun 2011 awalnya 450.000 yang seharusnya net income-nya sebesar 420.000. 2012 pada awalnya 480.000 yang seharusnya net income-nya sebesar 433.420. RE awal 2010 setelah koreksi diketahui begini, dan earning 2010 sebelum penyesuaian yaitu 1.260.000. Efek kesalahan untuk 2009 sebesar 166.000 dolar, maka beginning retained earning 2010 setelah koreksi sebesar 1.426.000 dolar. RE akhir 2012 setelah koreksi diketahui pada 2012 RE-nya sebesar 1.800.000, maka RE akhir 2012 setelah koreksi sama dengan 1.753.420 dolar. Pada problem B, dicari perubahan depresiasi. Diketahui sebagai berikut. Di Sultan tahun 2015 metode garis lurus sebesar 18.000, perusahaan mencatat 27.000 dolar sehingga kurang catat sebesar 9.000. Kesalahan persediaan sebagai berikut. Revise retained earning statement-nya sebagai berikut. Pada retained earning 2014-2015 net income-nya sebesar 81.000 dolar. Pada 2015 58.000, less dividend-nya sebesar 30.000, 25.000 dolar. Pada 2015 ending retained earning-nya 2014 ke 156.000 dan di tahun 2015 sebesar 105.000. Soal nomor 4. Diketahui Sullivan Korporasi sebagai berikut. Pada laporannya pada tahun 2014 ke 2015. Dicari prepare a statement of cash flow for Sullivan Corporation for the year end December 31, 2015 using the indirect method. Berikut jawaban saya. Laporan arus kasnya. Aktivitas dan keterangan arus kas dari aktivitas operasi. Pertama, laba bersih sebesar 370.000 tambah depresiasi dikurangi keuntungan penjualan peralatan, dikurangi bagian laba, ditambah penurunan piutang usaha, dikurangi kenaikan persediaan, ditambah kenaikan utang usaha, maka diperoleh kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 425.000 dolar.
pada arus kas dari aktivitas investasi bertambah $40.000, kemudian dikurangi pinjaman yang diberikan sebesar $300.000, kemudian ditambah penerimaan perusahaan pokok pinjaman sebesar berikut, maka diperoleh kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar $210.000 pada arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut. Kemudian ada kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar sebagai berikut. Kenaikan bersih kas tahun 2015 sebesar $110.000, kas pada awal tahun 1 Januari 2015 sebesar $700.000, maka kas pada akhir tahun 31 Desember 2015 sebesar $815.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.